Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini saya mau sedikit berbagi pengalaman saya ketika saya mengandung anak pertama. Eh, ini penting sekali bagi yang baru menikah atau yang baru merencanakan untuk mempunyai anak ya. Apalagi yang susah untuk hamil, lebih baik saya sarankan untuk uh, konsul lebih lanjut ke dokter spesialisnya. Di sini saya akan menerangkan uh, sedikit pengalaman saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Uh, Dulu saya itu waktu hamil anak pertama di usia kandungan saya 16 minggu. Saya terkendala sering sakit-sakitan, muntah, mual yang begitu hebat, bahkan tidak bisa masuk makanan sedikit pun. Kalau kita masukkan makanan keluar lagi. Dalam 1 bulan saya sampai di opname 4 sampai 5 kali, dan di situ kondisi saya benar-benar sangat ngedrop, dimana yang orang mengandung itu berat badan meningkat bukannya turun. Ini kalau saya turun dari berat badan saya 65 turun menjadi 48. Oke, lanjut. Di usia kehamilan saya 16 minggu, saat itu saya mengalami sakit, yaitu demam, batuk pilek, mata merah, panas, badan panas, tidak pernah namanya reda itu atau turun, dengan disertai gatal-gatal di sekujur tubuh, terutama di muka, di dalam area badan, dengan bintul-bintul ya teman-teman. Bintul-bintulnya itu besar-besar. Di situ saya bersama suami mengira saya itu terkena serampah atau yang orang bilang semacam biduran, karena kami orang awam dan kami belum mengetahui tentang penyakit-penyakit yang secara medis ya teman-teman. Di situ saya langsung dengan suami berobat ke rumah sakit terdekat di mana kami tinggal, dan dokter menyarankan saya untuk tidak terkena air dulu, karena dokter bilang bisa juga karena alergi angin, alergi dingin. Jadi saya benar-benar harus istirahat dan tidak boleh terkena dingin dulu. Singkat cerita teman-teman, usia kandungan saya sudah menginjak 8 bulan, dan di situ dokter, saya rajin konsul dokter, sudah memberikan perancangan untuk saya melahirkan di tanggal berapa dan di bulan keberapa. Tapi di saat dokter menentukan untuk jadwal melahirkan saya, ternyata sebelum jadwal itu genap di usia kehamilan saya 9 bulan, saya sudah melahirkan anak pertama saya di usia kandungan 8 bulan kurang 2 minggu, yaitu anak saya terlahir prematur dengan berat badan kurang lebih 1000 kg atau kurang dari 1 kilo. Setelah anak saya umur 2 bulan, di situ kami mulai melihat ada perbedaan di matanya. Muncul titik putih di area mata di bagian tengah. Saya dengan suami bingung karena di situ kecil sekali pemahaman kami soal keluhan bagian mata. Banyak saran
dari teman-teman kami terdekat, dari saudara terdekat untuk segera periksakan ke dokter spesialis mata. Kebetulan di tempat kami waktu tahun 2013 saat itu saya melahirkan anak pertama, spesialis mata masih jarang atau bisa dikatakan belum ada di tempat kami tinggal. Nah, saat itu setelah anak kami umur 10 bulan 10 bulan kami mendapatkan informasi dari teman terdekat kami kalau spesialis mata itu ada datang di area tempat tinggal kami, di rumah sakit terdekat kami. Nah, di situ kami disarankan untuk datang dan mengecek apakah anak kami ini bisa diobati atau seperti apa kelanjutannya. Kami datang ke spesialis mata. Di sana dokter menyarankan kalau anak kami ini dirujuk di rumah sakit yang jauh. Di sini saya tidak bisa katakan rumah sakit mana, rumah sakit jauh, bahwa anak kami ini mengalami katarak kongenital atau katarak bawaan lahir. Dan kami dari situ, saya bersama suami pulang. Orang tua mana yang tidak sedih, orang tua mana yang hatinya hancur ketika mendapatkan anak pertama kami sudah lahir prematur, banyak sekali kekurangan. Tapi di situ kami berupaya untuk rundingan bersama suami, rundingan bagaimana caranya kami harus bisa bangkit, bagaimana caranya kami harus bisa menyembuhkan anak kami. Singkat cerita teman-teman, saya bersama suami akhirnya mengurus semua berkas, sana sini mengurus keperluan yang perlu kami bawa saat anak kami harus pergi ke tempat yang kami rujuk itu. Lalu kami pergilah ke sana, di tempat yang kami sebutkan tadi, rumah sakit yang saya sebutkan tadi. Rumah sakitnya jauh ya teman-teman. Di situ harus memakai pesawat, perjalanan kurang lebih 1 hari. Di perjalanan saya bersama suami ke sana. Di rumah sakit sana alhamdulillah anak kami ditangani dengan baik. Yang nangani langsung profesor spesialis mata. Di situ profesor bilang kalau anak kami ini kena virus rubella atau toxo. Yang lebih pahamnya nanti mungkin teman-teman lihat di YouTube atau di Google soal penjelasan virus rubella itu. Dokter menyarankan anak kami ini harus dioperasi mata. Saya bertanya sama dokter, dok, virus rubella itu kena di anak saya atau di saya atau mamanya sebelum saya hamil? Dokter bilang ini bisa saja terjadi sebelum ibu hamil anak ibu. Jadi sewaktu ibu masih belum hamil itu disarankan dokter itu untuk konsul dulu ke tenaga medis atau spesialis kandungan. Di situ dokter menyarankan untuk anak kami ditindaklanjuti untuk operasi mata.